Pantang kapok tantang tim elit, PSSI buka peluang timnas versus Jerman. Seleksi timnas U17 jadi saksi kurangnya pembinaan usia muda. Erick Thohir ungkap kronologi pemain timnas ikut akademi polisi. Simak terus berita Timnas B selengkapnya. Erick Thohir ungkap kronologi pemain timnas ikut akademi polisi. Belum lama ini beredar kabar terkait beberapa pemain yang berlabel timnas ramai-ramai mengikuti pendidikan polisi. Terbaru ada 9 nama yang mengikuti pendidikan ini. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan kronologi bagaimana bisa pemain-pemain timnas Indonesia kini mengikuti pendidikan polisi. Menurutnya hal ini adalah semua berawal dari permintaan langsung dari sang pemain kepada Presiden Jokowi usai memenangi SEA Games 2023. Adapun pendidikan yang dijalani para pemain timnas Indonesia ini hangat dibicarakan lantaran bertepatan dengan bergulirnya PRI Liga 1 2023-2024. Bahkan dilaporkan mereka absen selama 5 bulan. Namun timnas tampaknya agak sedikit bernafas lega karena pemain tersebut masih bisa memperkuat skuad Garuda Muda dalam ajang Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala AFC U23. Hal itu dikonfirmasi oleh manajer timnas U23 Sumarji. Di lain sisi, Erick Thohir menyebut jika beberapa pemain timnas U20 direncanakan akan dimasukkan ke tim Bayangkara Presisi pada musim ini. Dengan syarat poin yang didapat Bayangkara Presisi Indonesia FC tetap dihitung. Namun jika mereka mendapatkan poin terbanyak, gelar juara tak perlu diberikan kepada PPI FC. Ketum PSSI menyebut proyek ini terinspirasi dari tim basket di tanah air dan proyek tersebut dinilai cukup berhasil. Erick Thohir menyebut sudah ada sosok yang disiapkan untuk menjadi pelatih Bayangkara Presisi Indonesia FC yang nantinya berdasarkan skuad ex timnas Indonesia U20 itu. Sosok yang dimaksud adalah Indra Syafri. Selain itu, proyek pemain di Bayangkara Presisi Indonesia FC pun akan dijadikan proyek jangka panjang. Skuad timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2023 pun diproyeksikan masuk ke skuad itu. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah proyek ini akan menjadi jalan keluar PSSI untuk membentuk timnas yang semakin kuat? Seleksi timnas U17 jadi saksi kurangnya pembinaan usia muda. Sebagaimana diketahui, saat ini PSSI sedang menggelar seleksi pemain untuk memperkuat timnas skuad Garuda Asia untuk berjuang di Piala Dunia U17 bulan November mendatang. Dalam hal ini PSSI bekerja sama dengan klub BRI Liga 1 dan 2 sejak 12 Juli lalu dan digelar di 12 kota di Indonesia. Sebelumnya, skuad Garuda Asia telah memanggil 34 nama untuk menjalani pemusatan latihan di Senayan. 34 nama pemain itu pun posisinya belum tentu aman, sebab Bima Sakti dan stafnya melakukan sistem degradasi untuk memilih pemain terbaik guna memperkuat skuad Garuda Asia di ajang prestisius tersebut. Terbukti hingga saat ini sudah ada 7 pemain yang sudah dicoret oleh staf kepelatihan timnas U17. Mereka akan diganti oleh pemain yang telah diseleksi di 12 kota dan pemain diaspora. Di samping itu, Exco PSSI Arya Sinulinga memberikan tanggapan terkait seleksi timnas Indonesia U17. Menurutnya, seleksi timnas Indonesia U17 di 12 wilayah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak mempunyai pembinaan sepak bola usia dini. Sebab ribuan peserta yang telah mengikuti proses seleksi hanya beberapa saja yang lolos seleksi tahap pertama. Hal tersebutlah yang menurutnya PSSI mulai saat ini harus berbenah. Pasalnya hingga saat ini, kompetisi di usia muda masih mandek. Arya menambahkan, jika PSSI punya target untuk membina sepak bola U9 agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2038. Pantang kapok tantang tim elit, PSSI buka peluang timnas versus Jerman. Gebrakan demi gebrakan sudah dilakukan PSSI semenjak Erick Thohir resmi menjadi ketua umum. Salah satu gebrakan dilakukan Erick Thohir adalah dengan mengundang timnas Argentina dan Palestina untuk menjadi lawan tanding timnas Indonesia
di FIFA Matchday pada bulan Juni lalu. PSSI sebelumnya memang memiliki 3 kategori FIFA Matchday untuk timnas Indonesia. Di antaranya untuk meraih poin penuh, uji mental, dan uji nyali. Kini ada kabar mengejutkan yang menghampiri timnas Indonesia. Ya, seakan tak kapok mengundang tim elit, Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI membuka peluang untuk mengundang tim yang juga pernah menjuarai Piala Dunia, tepatnya Piala Dunia 2014 yakni Jerman. Hal itu ia ungkapkan dalam sharing season di Pancoran Soccer Park pada hari Selasa kemarin. Kemarin kami mengobrol dengan Jerman. Kapan nih? Oh oke. Karena dia tahu kami mengundang Argentina. Terang Arya. Dirinya menambahkan jika DFB mau pertandingan itu digelar karena PSSI dinilai sudah sukses membawa Argentina ke Indonesia. DFB menilai PSSI sudah memberikan pengawalan ketat kepada tim Tenggo selama di tanah air. Peluang timnas Indonesia bertarung melawan Jerman memang terbuka besar, sebab PSSI sedang menjalin kerjasama dengan DFB demi perkembangan sepak bola di Indonesia. Namun Arya menambahkan jika pertandingan ini belum tentu digelar, sebab PSSI masih sebatas menawar. Terlebih beberapa waktu lalu PSSI juga ingin mengundang Portugal atau Maroko untuk lawan tanding timnas di FIFA Matchday mendatang. Menarik untuk dinantikan siapa yang akan menjadi lawan tanding timnas di FIFA Matchday selanjutnya. Di lain sisi, Arya mengatakan bahwa timnas Indonesia tidak sering-sering melawan negara-negara top dunia, sebab ini akan berpengaruh ke ranking FIFA. Terdekat ini, timnas Indonesia akan melawan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday September yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada 8 September nanti.